Jadi teman, untuk KPM, golongan ini dipastikan tidak akan cair lagi untuk bantuannya. Yang pertama adalah KPM yang dianggap. Kemudian ini juga info yang sangat penting yang juga banyak teman abaikan KPM yang akhirnya bantuannya malah hangus teman-teman. Ini adalah ketika kalian pindah domisili. Nah, semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman update informasi untuk teman KPM semua agar kalian mengetahui apakah kalian termasuk KPM yang akan cair lagi bantuannya di tahun ini atau tidak. Kalian wajib tahu beberapa ciri-ciri KPM yang dipastikan tidak akan cair lagi bantuannya di tahun ini, termasuk bantuan PKH, BPNT, bantuan beras, bantuan PIP, dan juga bantuan lainnya, karena dianggap golongan yang sudah tidak boleh dapat bantuan ini. Ini pun juga banyak update terbaru, aturan baru yang juga perlu diketahui akan juga bisa antisipasi dan juga bisa menghindari agar nanti data kalian tetap aktif dan tetap menerima bantuan di tahun 2024. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir video secara utuh, secara lengkap, jangan di skip, agar kalian tahu semuanya apa sajakah ciri-ciri tanda KPM yang dipastikan tidak akan cair bantuannya di tahun 2024. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate PKH, BPNT, PIP, El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, bisa memberi episode supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimana update bantuan kalian sampai dengan sore hari ini. Jika ada yang cair lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat mana cairnya, jadi sedang update, dan juga sharing informasi komentar dengan teman-teman yang lain. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke teman, kita habis sekarang ya. Jadi buat teman-teman juga perlu ketahui, bantuan pemerintah bukanlah bantuan abadi. Ini pun juga bantuan bersyarat. Jadi teman-teman yang dapat bantuan adalah teman-teman yang sudah memenuhi syarat dan juga tidak melanggar aturan terbaru yang terpaut oleh Kemensos. Memang karena juga bantuannya selalu akan ada proses verifikasi setiap bulannya sebelum bantuan selanjutnya dicairkan. Ini pun juga berlaku untuk tahun ini. Jadi setiap sebelum pencairan bantuan, KPM pasti akan dicek baik oleh sistem, oleh pendamping, oleh RT RW. Jika dirasa ada perubahan yang membuat kalian dianggap tidak layak lagi menerima bantuan, mungkin dengan sudah mampu, itu nanti bisa dicoret dan nanti otomatis tidak akan dapat bantuan lagi dari pemerintah, teman-teman. Itu juga mencakup semua bantuan, tidak hanya bantuan tapi semua bantuan, karena semua bantuan sudah terintegrasi by sistem, sudah saling update datanya baik di Kemensos, di DTKS, di BKBN, di Bidang Ketenagakerjaan. Jadi sudah sinkron. Jadi ketika ada yang dianggap KPM sudah tidak layak, itu akan langsung dicabut untuk kepesertaannya, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi teman, untuk KPM golongan ini dipastikan tidak akan cair lagi untuk bantuannya. Yang pertama adalah KPM yang dianggap sudah mampu, teman-teman. Jadi dianggap sudah mampu adalah ketika mereka sudah punya penghasilan atau juga gaji di atas standar atau mungkin di atas UMK. Jadi kalau masih gajinya 11 sampai dengan 16.000 per hari untuk keluarganya, itu masih dianggap belum mampu, jadi masih bisa bantuan. Ataupun juga mungkin dari tetangga, dari RT, pendamping melihat ini KPM sudah bisa punya rumah bagus, sudah bisa berkendaraan bermotor, ini mungkin akan dicabut, dilaporkan, dan nanti jika di-approve untuk sanggahannya, ini pun juga bisa dicabut untuk hak bantuan kalian, teman-teman. Kemudian, ini juga info yang sangat penting, yang juga banyak teman abaikan KPM yang akhirnya bantuannya malah hangus, teman-teman. Ini adalah ketika kalian pindah domisili. Nah, misal kalian dari domisili A, kalian terima bantuan PKH misalnya. Lalu kalian pindah ke domisili B. Nah, ini tidak akan langsung otomatis datanya terupdate dan langsung menerima bantuan, teman-teman. Jadi biasanya ketika kalian sudah pindah domisili, tapi nggak ada informasi, ini nanti akan dianggap sudah tidak ada untuk KPM-nya di alamat tersebut, jadi sudah sesuai dengan datanya, jadi nanti akan dicabut kepesertaannya. Jadi solusinya adalah kalian buat teman-teman yang pindah domisili dari domisili A ke domisili B, pastikan kalian sudah melapor ke domisili awal bahwa kalian adalah seorang penerima bantuan sosial atau KPM. Nanti dari domisili awal nanti akan berikan surat pengantar ke domisili terbaru agar nanti bisa diproses dan diajukan lagi sebagai penerima KPM di domisili baru, teman-teman. Banyak yang mengabaikan itu, akhirnya bantuan tidak cair, tapi juga kalian pindah alamat, pindah lokasi tapi nggak info, dan kalian sudah tidak tinggal di alamat yang sebelumnya. Ini pun juga bisa membuat bantuan kalian hangus atau dicabut, karena dianggap KPM sudah tidak ada di lokasi yang seharusnya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, untuk KPM selanjutnya adalah KPM yang punya pekerjaan tetap
apalagi bekerja di BUMN, BUMD, ataupun juga pekerjaan yang memang dari pemerintah, teman, gajinya sumber dari APBN APBD, ini pun juga nanti akan terdata di kementerian. Jadi jika dianggap, oke ini ada KPM yang sudah bekerja di kementerian ataupun juga di pemerintahan, ini pun juga nanti akan dicabut untuk pengisian secara otomatis karena dianggap sudah tidak layak karena sudah dapat pekerjaan tetap dan juga bergaji dari dana APBN APBD, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah buat KPM yang mungkin tidak bekerja di pemerintahan tapi sudah punya gaji di atas UMK/UMR, ini juga nanti akan terdata dari BPJS Kerjaannya. Jadi setiap perusahaan akan mendaftarkan dan juga melaporkan berapakah gaji kalian tersebut. Nanti akan sinkron dengan data di DTKS. Jika dilihat KPMA ini sudah bekerja di perusahaan A dan ternyata gajinya di sesuai UMR, ini pun juga nanti akan dicabut bantuannya karena dianggap sudah sejahtera dan sudah layak untuk dapat bantuan ini. Nah, ini pun juga nanti buat teman-teman yang dicabut bantuannya, ini akan digantikan oleh KPM baru yang sudah mengantri sejak lama untuk menjadi KPM juga, baik nanti by system ataupun juga teman-teman yang mengajukan usulan lewat cek bansos untuk menerima bantuan sosial, teman-teman, seperti itu. Kemudian, yang juga golongan KPM yang tidak akan dapat bantuan lagi adalah jika terdata kalian sebagai pensiunan ASN, TNI, Polri. Jadi jika ada keluarga kalian yang akan pensiunan PNS ataupun juga ASN, ini pun juga nanti akan dicabut karena emang sekarang pemerintah sudah makin gencar dan juga makin mengupdate-nya. Jadi nanti ditemukan data yang dianggap tidak boleh menerima bantuan, contohnya pensiunan ASN, TNI, Polri, ini pun juga nanti akan dicabut langsung untuk kepesertaan bantuannya, teman-teman. Itu jadi di bulan Juli kemarin ada sekitar ribuan KPM yang sebelumnya terdaftar sebagai pensiunan, baik juga pekerja ASN, TNI, Polri, dicabut langsung kepesertaannya, seperti itu. Berikutnya, untuk komponen PKH khususnya ya, jadi kalau teman-teman melakukan PKH, ini pun akan dicabut bantuannya jika sudah tidak ada komponen yang aktif atau juga yang layak untuk menerima bantuan PKH. Misalnya, ada satu komponen hanya anak SMA yang dapat bantuan PKH. Tahun ini mereka sudah lulus dan sudah tidak SMA lagi. Ini pun juga nanti otomatis karena tidak ada KPM-nya, tidak ada komponen aktif lagi, nanti akan dicabut juga untuk bantuannya karena sudah tidak ada komponen yang bisa di data untuk menerima bantuan PKH, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah untuk KPM yang sudah menerima bantuan program PENA. Jadi otomatis buat KPM yang mendaftarkan diri, mengajukan diri menerima bantuan program PENA, program ekonomi Nusantara, teman-teman, ini pun juga dapat modal berupa modal usaha, berupa barang sekitar 5 hingga 6 juta rupiah. Jika sudah aktif untuk dan juga menerima bantuannya, otomatis juga nanti akan dicabut pertanyaan dan tahun-tahun berikutnya dipastikan tidak akan dapat bantuan lagi karena dianggap sudah punya usaha, sudah mulai mencari karir, jadi tidak lagi bergantung dengan bantuan pemerintah. Jadi buat teman semua, pastikan kalian cek di keluarga kalian, dan juga saudara kalian mungkin di tempat lain yang juga menerima bantuan sosial, pastikan mereka tidak ada dalam golongan ini. Jika kalian bersih dari golongan ini, harusnya aktif dan kalian akan tetap bisa bantuan dari pemerintah di tahun ini. Baik bantuan beras, bantuan PKH, BPNT, ataupun juga bantuan-bantuan lainnya nanti juga akan dilakukan oleh pemerintah, teman-teman. Seperti itu. Jadi pastikan kalian mengetahui dan juga teman, untuk sekarang pun yang belum daftar bantuan pemerintah, bansos, kalian masih daftar ya sampai dengan akhir Januari untuk bisa mengajukan diri sebagai penerima bantuan baik PKH, BPNT. Yang penting kalian daftarnya lewat RT RW ataupun juga lewat cek bansos yang aplikasi untuk pengusulan diri agar nanti bisa terdata dan terverifikasi. Karena memang perlu waktu sekitar 1-3 bulan agar kalian dinyatakan aktif dan juga layak sebagai penerima bantuan atau KPM, teman-teman, seperti itu ya. Jadi teman, clear artinya ya. Jadi sekian dari saya, buat yang suka please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.